Kalau hidup minimalis emang harus hemat? Nanti malah dikatain pelit lagi. Jangan salah. Hemat sama pelit itu beda. Ada sih persamaannya. Persamaannya adalah orang yang hemat sama orang yang pelit, dua-duanya sama-sama hati-hati saat mengeluarkan uang. Tapi beda. Apa bedanya? Kita bahas yuk. Perbedaan yang pertama dari pengertian dasarnya dulu nih. Kita buka aja Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Apa sih sebetulnya definisinya orang yang hemat dan orang yang pelit menurut kamus? Nah, jadi kalau hemat itu artinya berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. Kalau pelit artinya kikir, orang yang tidak suka memberi sedekah. Nah loh, jadi jauh banget bedanya kan? Perbedaan yang kedua adalah dilihat dari motivasi utamanya atau fokus utamanya itu apa. Kalau orang yang hemat itu biasanya mereka itu berusaha untuk mendapatkan nilai atau value yang terbaik dari uang yang mereka keluarkan. Jadi kalau sesuatu itu adalah benar-benar penting buat mereka nggak ragu-ragu mengeluarkan uang gitu ya. Tapi mereka juga benar-benar ngerti gitu loh di pos-pos mana yang mereka harus pangkas pengeluaran mereka supaya mereka nggak boros gitu ya. Untuk hal-hal yang tidak penting walaupun mereka punya uangnya, mereka tidak akan keluarkan uang itu gitu. Jadi mereka intinya adalah orang-orang yang mengerti prioritas. Kalau orang pelit berusaha untuk mendapatkan sesuatu dengan harga semurah-murahnya. Intinya buat dia yang penting harganya murah. Ya, kalau bisa gratis lebih baik lagi. Contoh nih misalnya lagi ke jalan-jalan di mall, tiba-tiba ada beli satu gratis satu gitu misalnya. Kalau orang hemat dia mikir dulu nih, walaupun beli satu gratis satu, kalau saya nggak perlu barang itu ya saya nggak beli misalnya gitu. Tapi kalau orang pelit, wah mumpung dapat gratis satu, belilah gitu ya kan. Kapan lagi dapat gratisan? Buat dia nih lebih bagus lagi kalau temennya beli satu, dia dapat gratisannya. Dasar orang pelit ya. Begitu tuh jadinya. Dia yang penting harganya murah, kalau bisa dapat gratis. Orang pelit sebisa mungkin gak keluarin uang, walaupun sebetulnya dia perlu barang itu nih misalnya. Tapi sebisa mungkin kalau harganya gak murah nih, dia gak akan beli gitu. Jadi kalau berdasarkan fokusnya, orang hemat sama orang pelit tadi beda ya. Orang hemat itu fokus pada nilai, sementara orang pelit fokus pada harga ya. Kalau orang hemat, berapa sih sebetulnya nilai yang bisa didapatkan dari uang yang dia keluarkan, sementara kalau orang pelit seberapa sedikit uang yang bisa dia keluarkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Dari sisi waktu, kalau orang hemat itu dia lebih mementingkan pemakaian untuk jangka waktu panjang. Jadi buat dia kualitas tuh penting banget. Dia akan berpikir dulu, kalau harganya mahal tapi kualitasnya bagus nggak masalah, dia akan beli. Karena barang itu bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu kan, dan bagus kualitasnya. Sementara kalau orang pelit, kalau orang pelit nih dia lebih mementingkan harga dibandingkan sama kualitas. Buat dia yang penting harganya murah, kualitasnya nggak bagus nggak masalah gitu. Akhirnya ujung-ujungnya sebetulnya orang pelit ini malah jadi boros karena dia harus berulang-ulang beli lagi gitu kan. Contoh nih misalnya baju kantor deh. Kalau orang yang hemat dia akan beli baju kantor yang dia bisa pakai berkali-kali dan dia suka baju itu gitu ya, nggak masalah buat dia gitu ya. Kalau misalnya baju itu aja yang dia pakai nggak apa-apa, yang penting dia suka tuh bajunya, nyaman dipakai untuk jangka panjang. Sementara kalau si orang pelit dia nggak mau, dia yang penting harganya murah aja gitu, nggak masalah. Kalau bahannya gampang kusut atau mungkin bahannya panas atau gampang robek gitu, nggak apa-apa, semua itu nggak masalah buat orang pelit, yang penting harganya murah. Berikutnya dari segi hubungannya dengan orang lain ya. Kalau orang hemat itu dia tidak akan mengorbankan kepentingan orang lain untuk kepentingannya sendiri gitu. Jadi dia hemat tapi nggak nyusahin orang. Kalau orang pelit lebih mementingkan dirinya sendiri dan cenderung egois. Contoh nih misalnya ya, kalau orang hemat pada waktu lagi makan-makan sama teman-temannya, kemudian dia misalnya teman-temannya pada beli jus gitu ya, dia belinya air putih aja. Air putih kenapa? Karena dia lagi nabung buat jalan-jalan sama keluarganya. Jadi walaupun teman-temannya beli jus, dia nggak terpengaruh, nggak apa-apa, gue beli minumnya air putih aja. Dia nggak nyusahin teman-temannya kan? Nggak sama aja gitu, nggak apa-apa. Kalau orang pelit beda nih. Saya pernah punya temen yang pelitnya sampai ke ubun-ubun. Jadi ceritanya kita mau makan rame-rame nih,
nih. Terus udah gitu ternyata di restoran tempat kita mau makan ini ada promo kalau pakai kartu kredit tertentu gitu kan. Terus si orang pelit bilang gini, oh pakai kartu kredit gue aja, kata dia gitu kan. Ya udah kita seneng dong, oke kita mau makan pakai promo nih jadinya kan. Udahlah kita makan, udah selesai makan balik ke kantor. Sampai di kantor kirim dong tagihan. Kita kaget loh, ini kok harganya kayak nggak pakai promo gitu kan. Terus kita tanya sama si pelit ini, lo gimana sih nih? Terus kata dia, ya iya dong, kan pakai kartu kredit gue. Ya kalian bayarnya normal, gue dapat promonya. Pusing, loh ya kok bisa ya dia punya pemikiran kayak gitu loh. Pernah juga nih si pelit ini tiba-tiba baik hati banget teleponin kita rame-rame gitu kan. Mau titip gak sama OB beli makanan gitu. Oh ya oke. Kita akhirnya beli makanan pakai jasanya si OB kan, office boy di kantor gitu. Nah kemudian waktu kita lagi makan udah selesai, terus kita ini kan bayar ke OB-nya kan. Waktu kita bayar kan kita pasti kasih tip dong buat OB-nya. Terus kita lihat si pelit ini nggak ngasih tip. Terus kita tanya dong, lu kok ngasih tip sih buat dia gitu. Terus jawabannya si pelit itu gini, loh kan gue udah inisiatif ngajak-ngajak kalian beli makanan bareng supaya kalian yang kasih tip buat OB, gue kan nggak usah. Ada aja orang kayak gini. Kalian punya teman kayak gitu juga gak? Kalau lagi liburan, orang hemat biasanya kalau lagi liburan itu dia nggak mau kehilangan pengalaman berharganya hanya karena supaya irit gitu ya. Jadi dia sudah memperhitungkan dengan sebaik-baiknya nih budget untuk liburannya. Gak ada yang salah dengan beli tiket promo, kalau bisa dapat harga murah kenapa mesti bayar mahal ya kan. Jadi dia dapat tiket promo, dia sudah perhitungkan semuanya. Pada saat dia liburan, dia menikmati liburannya ya, kulinerannya, kemudian tempat-tempat wisata yang dikunjungi gitu. Pokoknya dia happy sepanjang liburan itu. Kalau orang pelit beda. Kalau orang pelit dia itu yang penting irit, yang penting keluarin duit sedikit-sedikitnya. Akhirnya dia jadi kehilangan pengalaman-pengalaman yang berharga. Contohnya nih, kalau misalnya orang hemat mungkin dia akan beli tiket pesawat tapi duduknya di ekonomi gitu misalnya. Kalau dengan jarak yang sama si orang pelit milih naik bis, akhirnya dia kehilangan waktu gitu kan. Orang hemat sudah sampai di tempat tujuan, sudah menikmati jalan-jalannya, sementara si orang yang pelit dia akhirnya padahal uangnya ada nih untuk beli tiket pesawat naik kelas ekonomi ada, tapi dia nggak mau, dia naik bis aja gitu. Akhirnya dia kehilangan waktunya kan, sampai di sana ya udah waktunya udah habis untuk perjalanan aja gitu kan. Sayang gitu. Orang yang hemat itu sangat menghargai pengalaman berharga, sementara si pelit tidak menghargai itu. Yang penting dia uangnya keluar sesedikit mungkin. Saat belanja di pasar, kalau orang hemat dia sudah menyiapkan listnya barang-barang apa aja yang perlu dia beli gitu ya. Jadi dia udah ada budgetnya kan, lengkap. Dia datang ke pasar, dia udah tahu nih, ini udah sesuai sama budget yang dia buat. Kalau orang pelit, dia akan keliling pasar, lalu dia akan tawar serendah mungkin sampai pedagangnya sakit hati. Gak kira-kira gitu nawarnya. Bodoh amat perasaan orang, yang penting uang yang keluar sedikit. Aduh. Oke, jadi intinya adalah dari semua yang kita bicarakan hari ini, kita mengerti bahwa irit itu nggak masalah sebetulnya. Kalau dalam hidup minimalis itu ada istilahnya frugal minimalism. Frugal minimalism itu adalah bagaimana kita pintar mengelola keuangan sebagai seorang minimalis. Orang yang hidup minimalis itu adalah orang yang mengerti prioritas. Kita hidup dengan kesadaran penuh. Kita tahu benar apa yang penting, apa yang enggak dalam hidup kita, gitu ya. Nah, kita mau lanjutin lagi nonton yang video yang ini nih. Di sini saya cerita tentang tips hidup hemat ala minimalis ya. Kita ketemu lagi nanti di sana. Saya senang banget bisa sharing buat kamu hari ini.